berhenti percaya kalau harga pangan baik-baik saja. Saat data resmi bilang inflasi terkendali, kenapa di pasar ibu-ibu harus berebut minyak kita seharga 20.000? Gua tahu lo merasakannya. Kerja makin keras, tapi saldo tabungan makin tipis karena harga sembako terus merangkak naik setiap minggu tanpa ada yang bisa menghentikan. Ribuan komentar di channel ini menyuarakan hal yang sama. Rakyat kecil makin tercekik. Tapi faktanya, apa yang lo lihat hari ini hanyalah pemanasan. Di tahun 2026 nanti, uang 100.000 lo mungkin cuma akan bernilai seperti 20.000 hari ini. Tahun 2026 bisa jadi bukan tentang krisis yang datang dengan ledakan besar seperti film bencana, tapi krisis yang datang pelan-pelan seperti rayap yang menggerogoti rumah dari dalam sampai akhirnya orang sadar semuanya sudah rapuh. Dan hari ini kita akan membahas daftar barang dapur yang diprediksi bisa naik sampai 3 kali lipat, kenapa stoknya bisa mendadak lenyap dari pasaran, dan kenapa rakyat kecil kemungkinan besar akan jadi pihak pertama yang paling dulu merasakan sakitnya situasi ini. Barang pertama, beras dan kedelai. Dua barang ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat rapuh. Indonesia masih punya ketergantungan impor yang cukup besar, terutama untuk kedelai. Tempe dan tahu yang selama ini jadi penyelamat protein rakyat kecil, nasibnya sangat tergantung pada harga global dan nilai tukar rupiah. Dan masalahnya, kalau rupiah makin lemah menuju 17.500 per dolar atau bahkan lebih buruk, harga impor otomatis meledak. Ini matematika sederhana. Ketika mata uang melemah, semua barang impor jadi lebih mahal. Dan karena kedelai mayoritas impor, harga tahu dan tempe juga akan ikut naik. Yang paling menyedihkan, makanan rakyat kecil justru paling rentan kena pukul duluan. Beras juga sama berbahayanya. Kita terlalu sering merasa aman karena Indonesia negara agraris. Padahal kenyataannya lahan sawah terus menyusut, petani makin tua, pupuk mahal, cuaca makin kacau, dan distribusi sering berantakan. Satu gagal panen besar saja bisa langsung bikin pasar panik. Dan ketika pasar panik, yang terjadi bukan cuma harga naik, tapi penimbunan mulai muncul. Orang kaya beli banyak untuk stok. Orang miskin beli seadanya sambil berharap minggu depan harga turun. Masalahnya, harga pangan jarang benar-benar turun ke titik awal. Biasanya kalau sudah naik, tinggal menunggu kapan naik lagi. Barang kedua, minyak goreng. Ini ironis sekali sebenarnya. Negara penghasil sawit besar tapi rakyatnya bisa kesulitan beli minyak dengan harga normal. Dan kita sudah pernah melihat bagaimana kepanikan minyak goreng bisa terjadi. Antrean panjang, pembatasan pembelian. Bahkan ada yang sampai saling dorong hanya demi 2 liter minyak. Itu bukan adegan negara miskin perang. Itu pernah terjadi di sini. Dan kemungkinan itu terulang bukan hal mustahil. Masalah minyak goreng bukan sekadar produksi, tapi distribusi dan permainan pasar. Ketika harga global naik, produsen lebih tergoda ekspor. Ketika subsidi dipersulit, stok murah hilang di daerah. Ketika pengawasan lemah, barang bisa hilang sebelum sampai ke rakyat. Yang terjadi akhirnya rakyat dipaksa beli harga mahal. Dan jangan lupa, minyak itu bukan cuma kebutuhan rumah tangga. Hampir semua pedagang makanan bergantung pada minyak. Jadi kalau minyak naik 3 kali lipat, efeknya merembet kemana-mana. Gorengan naik, ayam geprek naik, nasi padang naik, bahkan warteg sederhana ikut terdorong mahal. Barang ketiga, telur dan daging ayam. Selama ini telur dianggap lauk paling aman untuk rakyat kecil. Murah, gampang didapat, mengenyangkan. Tapi justru karena itu, ketika harga telur naik, dampaknya terasa brutal. Penyebab utamanya sederhana. Pakan ternak masih sangat bergantung pada bahan impor seperti jagung dan kedelai tertentu. Begitu dolar naik, biaya produksi ikut naik. Peternak kecil mulai tumbang, yang bertahan hanya pemain besar. Akhirnya pasar makin tidak sehat. Dan ada satu pola yang sering tidak disadari. Ketika biaya hidup naik, konsumsi masyarakat biasanya pindah ke protein paling murah. Orang yang tadinya beli daging sapi pindah ke ayam. Yang tadinya beli ayam pindah ke telur. Yang tadinya beli telur akhirnya cuma beli mie instan. Jadi tekanan permintaan telur dan ayam akan makin besar di masa sulit. Permintaan naik, biaya produksi naik, stok terganggu, hasil akhirnya ya harga melonjak. Barang keempat, gula pasir. Ini mungkin terdengar tidak terlalu menakutkan sekarang, tapi stok gula global mulai makin ketat karena banyak negara mengalami gangguan cuaca. Kekeringan panjang, perubahan musim, gagal panen, semuanya mulai mengacaukan rantai pangan dunia. Dan Indonesia lagi-lagi punya ketergantungan impor di beberapa sektor gula. Jadi ketika stok global mengetat, negara-negara akan lebih egois menjaga kebutuhan mereka sendiri dulu. Harga internasional naik, impor makin mahal, rakyat lagi yang kena. Gula mungkin terlihat sederhana, tapi hampir semua makanan dan minuman rakyat bergantung pada gula. Pedagang kopi, tukang es teh, pembuat kue, sampai industri kecil rumahan akan kena dampaknya.
Dan ketika biaya produksi naik, ujungnya harga jual ikut naik pelan-pelan sampai rakyat sendiri mulai mengurangi konsumsi. Barang kelima, LPG 3 kg. Gas melon yang selama ini jadi napas hidup jutaan rumah tangga kecil. Subsidi yang makin besar membuat pemerintah kemungkinan akan memperketat distribusi. Artinya pembatasan makin keras. Verifikasi makin ribet, tidak semua orang bisa beli bebas seperti dulu. Dan kalau subsidi dikurangi perlahan, harga gas bisa berubah drastis. Bayangkan, warung kecil, tukang gorengan, penjual nasi kuning, semua bergantung pada gas murah. Begitu gas naik, biaya hidup seluruh lapisan bawah langsung terdorong naik bersamaan. Yang menyeramkan, gas bukan barang yang bisa gampang diganti, orang tetap harus masak. Dan ketika kebutuhan dasar tidak punya alternatif murah, rakyat dipaksa bertahan sambil mengurangi kebutuhan lain. Makanya solusi paling realistis sekarang bukan panik tapi mulai mandiri sedikit demi sedikit. Jangan terlalu bergantung pada satu jenis makanan. Jangan merasa beras satu-satunya sumber hidup. Banyak orang mulai sadar pentingnya pangan mandiri. Menanam singkong, ubi jalar, kelor, cabai, tomat bahkan cuma di pot atau polybag kecil. Kedengarannya sederhana, bahkan mungkin ada yang ngetawain. Tapi sejarah membuktikan, di masa sulit, orang yang punya akses pangan sendiri selalu lebih tenang dibanding yang sepenuhnya bergantung pada pasar. Kesimpulannya sederhana, tapi mungkin ini bagian yang paling pahit. Tahun 2026 kemungkinan bukan tentang Indonesia langsung runtuh dalam semalam, tapi tentang rakyat yang dipaksa pelan-pelan terbiasa hidup makin sempit. Harga naik dianggap normal, stok langka dianggap biasa, daya beli turun dianggap harus dimaklumi. Dan yang paling berbahaya, rakyat mulai diajari menerima keadaan seolah semua ini cuma fase sementara, padahal dapur mereka sudah lama menjerit diam-diam. Karena krisis sejati bukan saat berita televisi bilang negara sedang sulit. Krisis sejati dimulai ketika ibu-ibu mulai menghitung telur satu persatu sebelum membeli. Ketika warung kecil mulai mengurangi porsi karena takut pelanggan kabur. Ketika orang kerja lebih keras tapi isi kulkas justru makin kosong. Dan ironisnya, semua itu sering terjadi sambil negara masih sibuk bicara pertumbuhan ekonomi dan optimisme. Jadi jangan tunggu semua benar-benar kacau baru sadar. Sejarah selalu menghukum rakyat yang terlalu lama merasa aman. Mulai siapkan diri dari sekarang. Kurangi gaya hidup yang tidak perlu, belajar lebih mandiri, jangan terlalu bergantung pada sistem yang bahkan hari ini saja sudah mulai terlihat goyah. Karena kalau suatu hari harga pangan benar-benar meledak dan sembako mulai sulit dicari, yang menyelamatkan kita bukan pidato, bukan janji, bukan angka statistik, tapi kesiapan dan kesadaran kita sendiri. Dan mungkin inilah kenyataan yang paling menakutkan, rakyat kecil bukan takut bekerja keras. Rakyat kecil sudah terbiasa capek. Yang mereka takutkan adalah ketika kerja keras tidak lagi cukup untuk menjaga dapur tetap menyala. Karena pada akhirnya, ketahanan terbesar bukan datang dari janji politik atau headline berita, tapi dari kemampuan rakyat untuk saling bantu dan beradaptasi. Jadi kalau di daerah kalian sekarang ada barang dapur yang harganya mulai tidak masuk akal atau stoknya mulai susah dicari, coba tulis di kolom komentar. Biar kita bisa saling kasih informasi dan saling waspada. Dan kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe supaya channel ini terus bisa bikin konten kritis, reflektif, dan tetap waras di tengah situasi yang makin aneh.